Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Al-Makila Ramadhani dengan NPM 2310631080007 dari kelas 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait asimilasi, yaitu pengkajian diri saya terkait asimilasi yang terjadi, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa yang melibatkan refleksi mengenai bagaimana saya memproses, menyesuaikan, dan mengadopsi pola bunyi atau struktur bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Jadi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi ini merupakan sebuah bunyi bahasa yang diperoleh dari pengaruh dua sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Sisi luar ini disebut sebagai sosiolinguistik, adapun sisi dalam disebut sebagai psikolinguistik. Jadi asimilasi ini merupakan sebuah fenomena umum dalam bahasa dan seringkali terjadi tanpa disadari oleh penuturnya karena sifatnya ini yang alaminya dalam komunikasi lisan. Kemudian, saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kepribadian dan karakter saya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan proses pembentukan bahasa sejak kecil. Saya lahir di Cikarang Utara yang merupakan daerah dengan pengaruh budaya antara bahasa Sunda dan Betawi. Orang tua saya juga memiliki peran besar dalam membentuk cara saya berbicara. Adapun ayah saya lahir di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang merupakan campuran dari orang tua, yaitu kakek saya yang lahir di Rengas Dengklok dan besar di Bogor, serta nenek yang merupakan orang asli Cikarang. Untuk itu latar belakang ayah saya kerap menggunakan bahasa Indonesia dengan campuran bahasa Sunda dan juga bahasa Betawi. Di sisi lain, ibu saya ini berasal dari Kuningan, Jawa Barat, yaitu daerah yang kental dengan latar Sunda. Ia lahir dan besar di Kuningan, merupakan campuran dari orang tua, yaitu kakek saya yang berasal dari Ciamis dan nenek yang merupakan orang asli Kuningan. Ibu saya akhirnya merantau, menikah, dan pindah ke Cikarang. Ibu saya yang biasa menggunakan bahasa Sunda halus kemudian melakukan asimilasi dengan lingkungan di Cikarang, di mana bahasa yang banyak digunakan ini adalah bahasa Indonesia dengan perpaduan bahasa Sunda dan juga Betawi. Adapun jika ada yang menggunakan bahasa Sunda, kadang bahasa yang digunakan ini cenderung merupakan bahasa Sunda yang kasar. Ayah dan ibu saya ini kerap berbicara dengan bahasa Sunda, kan, tapi ketika berbicara dengan saya ataupun dengan adik saya, bahasa yang digunakan ini cenderung menggunakan bahasa Indonesia biasa. Nah, di dalam keluarga, bahasa Indonesia dengan sedikit pembawaan logat Betawi juga perpaduan Sunda menjadi bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini kemudian membentuk pola pikir saya, terutama dalam hal memilih cara berbicara. Teman-teman saya yang orang Cikarang juga memiliki logat bicara perpaduan antara Betawi dan juga Sunda. Untuk itu, saat di dalam lingkungan keluarga atau pertemanan di Cikarang, pemerolehan bahasa yang didapat yaitu saya mengadopsi cara berbicara Indonesia dengan sedikit pencampuran logat Betawi dan juga Sunda. Namun penggunaan logat Indonesia Betawi lebih dominan dan bahasa Sunda cenderung sangat sedikit digunakan. Sebagai bagian dari pembawaan karakter, lingkungan sekitar seperti tetangga turut memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa dan cara berbicara saya. Di lingkungan sekitar rumah saya, hampir seluruhnya ini menggunakan logat lokal Cikarang yang menggabungkan unsur Sunda dan juga Betawi. Contohnya ini ada kata bagen yang berarti biarin, kemudian antepin yang berarti biarin, dan sono yang artinya sana. Dan dalam kalimat misalnya seperti ini, bocah sono mah bader bener, kagak jelas bocah itu mah. Nah, dalam interaksi sehari-hari dengan tetangga, saya sering mendengar logat Betawi yang khas dengan intonasi yang nyablak. Namun ada juga yang menggunakan logat Sunda yang lembut. Hal ini kemudian mendorong saya untuk mengadopsi unsur-unsur dari kedua logat tersebut dalam komunikasi. Dengan lingkungan sekitar tempat tinggal yang menggunakan bahasa atau logat yang beragam, pengaruh ini kemudian memungkinkan saya untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan variasi bahasa yang ada di sekitar saya. Seiring berjalannya waktu, saya menempuh pendidikan dengan berkuliah di Karawang. Teman-teman kelas saya di kampus secara garis besar kebanyakan berlatar daerah Sunda, seperti Karawang, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, dan lain sebagainya. Namun tak jarang juga banyak yang berasal dari Bekasi, yang juga kental dengan gaya bicara perpaduan antara Indonesia, Sunda, dan Betawi. Lingkungan sosial tersebut kemudian membentuk kebiasaan komunikasi yang baru, terutama dalam hal logat dan intonasi. Logat Sunda yang mendayu halus sering saya dengar dalam interaksi sehari-hari dengan teman-teman di kampus. Untuk itu, saat berada di kampus secara tidak sadar, logat saya turut terbawa mendayu Sunda karena menyesuaikan diri dengan pergaulan lingkungan teman di kampus. Misalnya pada kalimat, ih, aku mah gak ngerti dah. Kemudian pada kalimat,
asli menilir pisan. Kemudian contoh yang terakhir kayak, "Ari, kamu udah ngerjain tugas belum?" Nah, berdasarkan hal itu dapat terlihat bagaimana penggunaan bahasa saya ini terkadang menjadi cenderung berlogat Sunda Mendayu dibandingkan dengan saya yang di Cikarang yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan perpaduan Betawi. Nah, menariknya saat kembali berada di rumah yang di Cikarang, walaupun saya kembali menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Betawi seperti biasa, terkadang pengucapan bahasa Indonesia Sunda yang Mendayu terkadang masih terbawa sampai di rumah. Nah, berdasarkan kajian ini, pembentukan asimilasi saya lebih dominan dipengaruhi oleh sosiolinguistik, lingkungan sosial seperti tempat tinggal yang cenderung banyak berlogat Betawi dan teman-teman kampus yang berasal dari Karawang serta daerah Sunda lainnya mendorong saya untuk menyesuaikan cara berbicara agar lebih diterima dan terintegrasi dalam komunitas tersebut. Nah, hal ini kemudian menandakan bahwa saya menyeimbangkan cara bicara bergantung pada siapa lawan saya bicara. Hal ini menjadi penyesuaian sosial dalam diri saya. Sekian asimilasi terkait pengkajian diri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.